sudah mendengar keputusan adat ini, bahwa yang utama dan terutama adalah niat baik dari saudara Panji, ketulusan dari seorang Panji. Saudara Panji ini adalah seorang kesatria, tidak lempar batu sembunyi tangan, tetapi benar-benar hadir di sini memenuhi harapan kami semua. Seandainya saudara Panji di Jakarta, kami tidak mungkin mengadili di Jakarta, itu ranahnya hukum positif. Tapi karena hadir di Toraja, itu pertanda niat dari saudara Panji menjadi bagian dari ritual ini. Jadi kami ingin mendengar semua bagaimana saudara Panji menerima sanksi adat ini. Setelah itu mereka akan melaksanakan ritualnya. Baik, terima kasih banyak. Pada kesempatan kali ini, di hari ini, saya menerima semua keputusan yang telah diberikan, dan semoga ini menjadi kesempatan untuk lebih baik lagi dari saya, dan saya berjanji seperti yang tadi diminta, bahwa ini adalah untuk terakhir kalinya saya melakukan sesuatu yang serupa dan tidak mengulangi lagi di masa depan. Terima kasih. Tempat bermalam malam ini, nanti gue ceritain. Selamat datang di Udah Tadi Weekly Vlog. Perjalanan dari Jakarta ke Makassar, sampai Makassar jam 6 pagi kalau nggak salah. Terus sekitar 2 jaman lebih terbang lagi dari Makassar ke Palopo, naik kapal kecil gitu. Terus dari Palopo ke sini jalannya menyulitkan untuk tidur lah, itu istilah sederhananya, karena masuk hutan gitu, belok-belok. Sangala, Desa Sangala. Seharian kerjanya cuma ngobrol doang sama Haris, menimba ilmu gue. Saling curhat. Besok rencananya akan mulai upacara dari pagi, jadi, dan besok nggak boleh direkam, ya kan, Riz? Ada tim yang rekam. Ada tim yang rekam tepatnya, biar proper. Nanti kita dibantu. Nah, itu dia. Nanti gue masukin. Selamat pagi, ini adalah hari Selasa. Hari ini adalah hari di mana kita akan bersidang bersama dengan masyarakat Toraja. Rapi kita. Gitari Hall. Sekarang kita sarapan di atas. Tontong kendeng ulangan. India ada tanah Toraja, budaya tanah Toraja, tontong disimpan, tontong diapa. Akhirnya selesai prosesi hari ini, hari pertama dari 2 proses penyelesaian adat untuk ketersinggungan masyarakat Toraja sama gua terkait jok di Mesake Bangsaku. Lancar semuanya, berjalan dengan baik. Prosesi, lu mesti bayangin ya, penyelesaian adat barusan itu sudah digunakan sebelum Republik ini ada. Republik Indonesia umurnya nyampe 100 tahun pun belum. Sementara prosesi ini udah lebih dari 1000 tahun. Dan prosesinya tadi gue lihat itu sangat adil dan sangat demokratis. Bahkan sebelum para pelaku
tradisi ini mendengar istilah demokratis. Jadi tadi lu bayangin seluruh perwakilan dari 32 wilayah adat datang, terus begitu ada 7 hakim adat, terus masing-masing dikasih kesempatan untuk ngomong. Dalam 3 kelompok pertama 3 pertanyaan terus gue menyikapi, kelompok kedua 3 pertanyaan terus gue menyikapi, kelompok ketiga 6 pertanyaan atau 7 pertanyaan terus gue menyikapi. Kalau nggak salah 12 atau 13 pertanyaan total. Terus akhirnya selesai dengan mengorbankan 5 ekor ayam dan 1 babi sebagai cara untuk mencuci kesalahan dan pemulihan keharmonisan. Gitu kan. Gue bangun mendengar alunan Frank Sinatra, nggak tahu dari mana. Damai banget. Gue 2 malam tidur sini, tidurnya 8 jam. Hari pertama tidur jam 10:30 kayaknya, bangun jam 7. Hari kedua tidur jam 11, bangun jam 8. Itu berapa jam tuh semua tuh? Lama dah. Sayang Garmin gue mati. Tapi gue yakin sleep score gue 85 ke atas sih. Gak tahu kenapa. Damai aja tidur di sini. Sekarang kita sarapan dulu. Sedikit recap apa yang terjadi kemarin. Seperti yang sempat tadi gue ceritain, gue tuh memulai hari dengan prosesi upacara adat yang sampai sekarang masih sangat terngiang-ngiang karena sangat terkesima dengan semua prosesinya. Pertama-tama harus disadari bahwa jarang sekali ada momen di mana semua tetua adat dan perwakilan 32 wilayah adat, lu bayangin ada 32 wilayah, masing-masing ngirim perwakilan gitu. Datang masing-masing dengan baju tradisionalnya, ngumpul di situ, kemudian melakukan sebuah prosesi persidangan yang sudah mereka gunakan selama ribuan tahun. Cara mereka melakukan persidangan itu udah jalan ribuan tahun. Dan sudah ada sebelum Republik ini ada. Republik ini 100 tahun pun belum kan. Jadi mereka udah pakai metode yang sangat demokratis sebelum mereka mendengar kata demokrasi pertama kali dari para founding fathers-nya Indonesia gitu. Karena prosesnya sangat-sangat demokratis. Ada perwakilan 32 wilayah adat, ada 7 orang hakim adat dengan hakim ketua, terus ada pemimpin sidangnya, terus dikasih tahu aturannya. Semua orang boleh nanya, satu kelompok, satu sesi 3 pertanyaan, tapi nggak boleh ngulang pertanyaannya. Ini tuh aturannya menarik karena mengurangi dragging kan, mengurangi bertele-tele dan sebuah pertanyaan yang diungkapkan hanya lebih kepada ingin ngomong aja ketimbang ingin mencari kejelasan gitu. Itu tuh menarik sekali prosesi seperti itu. Terus udah gitu dibilang mohon maaf kalau perlu dipotong nanti dipotong ya, takutnya bertele-tele gitu. Terus keluarlah, gue sih ngitungnya 12 pertanyaan, 3, 6, Haris ngitungnya 13. Tapi dia emang nyatet sih, gue perhatiin. Setiap kali selesai 3 pertanyaan, Haris ngasih arahan, jawabnya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Dan sering kali arahannya Haris tuh persis seperti gue. Terus gue jawab, terus 3 pertanyaan lagi, Haris arahin lagi, terus gue jawab lagi, terus 6-7 pertanyaan terakhir, Haris arahin terus gue jawab lagi. Dan di ujung itu mereka bilang bahwa sebenarnya ini akan ditentukan berapa yang mesti dikorbankan untuk pemulihan keharmonisan, karena kalau di Toraja itu orang dan alam dan air itu tuh menyatu. Kalau alam orangnya resah, alamnya ikut resah, dan kalau alamnya ikut resah, dewa ikut resah, gitu kan lebihnya. Jadi untuk pemulihan keharmonisan ini dikorbankanlah, dan
Ini untuk menyucikan kembali bukan cuma Panji dan perilakunya, tapi kekesalan dan kemarahan dan umpatan-umpatan yang sempat keluar di kalangan masyarakat Toraja gitu. Kan self awareness-nya tinggi sekali gitu. Mengagumkan loh. Mengingat bahwa ini adalah budaya yang udah ribuan tahun. Mengagumkan sekali. Ujung-ujungnya gue ikutin prosesinya, dan prosesinya buat gue terasa sangat magis dan sangat indah. Dan sebagai orang yang mengaku cinta Indonesia, gue untuk kali pertama terpapar apa yang dimaksud dengan menjadi orang Indonesia. Itu dengan semua prosesi seperti ini. Sisanya habis itu gue dianggap keluarga oleh masyarakat Toraja. Habis itu udah bisa foto-foto, udah bisa ngobrol bareng dan segala macamnya. Tadinya nggak boleh soalnya, dilarang. Terus ada sesi di mana mereka ke atas dulu untuk diskusi. Tadinya ngomongin 15-20 menit, ternyata setengah jam. Pas turun mereka bilang berat untuk memutuskan sesuatu yang adil bagi seluruh 32 wilayah adat. Ada diputuskan gue atau kami semua ya mengorbankan 5 ekor ayam dan 1 ekor babi. Terus untuk menyucikan kami semua, untuk menjaga keharmonisan kami semua. Terus gue lihat prosesinya, pembacaannya, dan pembagian apa kayak seserahannya, sesajennya gitu untuk dimakan sebagai bukti bahwa kita udah kembali bersatu. Jadi semua hakim adat, perwakilan adat kayaknya ya, itu ngumpul bareng, makan bareng sebagai bukti. Habis itu udah selesai. Habis itu kami makan, gue makan ayam yang dimasak bambu. Enak banget, nggak pakai bumbu, nggak pakai apa, cuma dikasih parutan kelapa. Karena ayam kan kering ya, katanya tuh ayam tuh kering, nggak kayak babi yang udah ada minyaknya. Jadi ditambahin parutan kelapa sama daun, sekarang gue lupa nama daunnya. Daun apa ya? Gue lupa, ada huruf M aja daunnya. Ayamnya namanya ayam kampung, masak bambu, pakai daun itu, pakai kelapa untuk menambah gurih. Salah satu makanan terenak yang pernah gue coba, mengagumkan sekali. Habis itu minum kopi Toraja. Habis itu selesai prosesinya. Kami pulang, sempat tidur, gue tidur 3 jam, tidur siang. Kalau gue nggak salah ya apa enggak ya? Enggak deh, nggak sampai tidur. Gue charge handphone aja. Habis itu kami jalan ke 2 buah tempat kopi. Dikasih kopi yang sangat nikmat nama Buruka. Namanya Indigenous Coffee. Kopi Buruka atau kopi siapa ini? Kopinya Kopi Toraja. Baik, aman. Ini varian Sapan. One of the best of Toraja Coffee. Jadi ada sedikit begini Bu Panji. Ini sebentar, promosi dulu. Ini kopi yang sudah Oke, sebuah update. Ini adalah hari Kamis. Gua sekarang bersama dengan rombongan ada di Bandara Palopo. Dalam waktu setengah jam kami akan boarding untuk terbang ke Makassar. Habis itu lanjut langsung ke Jakarta. Sedikit recap apa yang terjadi kemarin. Kemarin adalah hari kedua dari prosesi upacara adatnya. Kalau yang hari pertama di hari Selasa itu lebih ke sidangnya dan penentuan apa yang mesti dikorbankan untuk pemulihan keharmonisan. Gue pakai istilah ini ketimbang menggunakan istilah hukuman karena dalam tradisi Toraja itu disebutnya bukan hukuman, tapi persembahan untuk mengembalikan keharmonisan atau pemulihan keharmonisan Toraja. Karena kayak yang gue pernah bilang, manusia dan alam dan dewa
Toraja itu saling nyambung gitu. Manusianya resah, alamnya ikut resah, dewanya ikut resah. Jadi kalau mau dewanya tidak resah dan alamnya tidak resah, manusianya mesti melakukan pemulihan keharmonisan. Nah, terus di hari tersebut, di hari kemarin itu ada prosesi, ada doa-doanya, ada persembahannya kepada para dewa, termasuk memotong ayam dan babi, kemudian dipakai untuk makan-makan. Tentu saya tidak makan babi karena kan saya kan muslim taat saya. Habis itu prosesnya sebenarnya sebentar aja, itu banyak nunggunya, banyak tidurannya. Jadi prosesi baca doa, motong ayam, nunggu ayamnya dimasak pakai metode masak bambu, terus makan. Habis itu doa lagi, terus motong babi, terus nunggu babinya dimasak. Nah tuh lama tuh nunggu babi dimasak tuh, sempat tiduran kayak piknik gitu. Terus makan. Gue makan nasi sama telur orek. Terus udah selesai. Habis itu kami pergi ke sebuah tempat. Jadi si Haris pengen nyari tenun, gue juga pengen nyari tenun. Terus akhirnya kami diusulkan untuk pergi ke Toraja Utara, ke sebuah tempat yang dimiliki oleh salah satu hakim adat kemarin. Terus di sana kami ngelihat tempatnya bagus banget sih. Tempatnya bagus banget, lu bayangin ada tongkonan yang memang sudah tua, tapi juga ada beberapa lumbung gitu ya. Terus gitu kayak ada kampung tenun gitu. Jadi benar-benar tempat turis lah. Sayangnya kami nyampainya ke sana udah gelap, sehingga kami nggak ngeliat bahwa sebenarnya tuh daerah itu tuh dikelilingin sama sungai sebenarnya, dan sawah sebelah sana. Paginya baru kelihatan, gue ada footage-nya, tapi saat itu nggak kelihatan. Terus kayak gitu kami diajak untuk ngeliat kampung tenunnya, terus ngeliat orang bikin tenun seperti apa prosesnya, ngeliat langsung, ngobrol-ngobrol. Habis itu kami dikasih tenun, nggak enak bener gue. Enak bener. Nanti gue akan bikin cerita spesifik tentang tempatnya biar lo bisa kesana juga. Tapi gue mau ngasih tahu recapnya aja biar gue ingat, pasti lekat di kepala. Habis itu kami makannya enak banget, dikasih pesta, kayak pesta gitu, bener-bener bukan makan malam, itu mah pesta. Terus udah gitu kami tidur di tongkonan deh. Baru pertama kali tuh gue tidur di tongkonan, kasih lihat seperti apa. Habis itu kami besok pagi jalan menuju sini, terbang ke Jakarta. Nanti gue cerita lengkapnya ya. Ini cuma untuk update per sesinya aja biar gue ingat apa yang terjadi. Karena gue banyak yang mau diceritain, termasuk nanti gue mau cerita gue ngelihat sendiri jenazah keluarga yang masih ada di dalam rumah selama 4 bulan. Gue dikasih lihat, nanti gue cerita. Tapi untuk sekarang itu dulu. Kita balik lagi ngopi pagi. Oke, gue sudah di Jakarta kembali. Ini adalah hari Jumat. Tadi pagi gue habis bikin episode football sama Ustadz Felix Xiao. Cukup seru topiknya, ngomongin soal persatuan dalam Islam dan ngomongin soal kebersamaan, ngomongin soal berjamaah dalam Islam. Tunggu aja episodenya. Abis ini gue ada meeting sambil makan siang, habis itu gue ada kerjaan sama Sutra. Habis itu gue balik lagi ke sini untuk sejumlah meeting lagi. Tapi setelah di Jakarta, gue pengen sedikit cerita soal proses yang gue jalani di Toraja. Dan apa yang gue pelajari dari situ. Karena ada banyak pemberitaan yang muncul, terus banyak juga yang bertanya-tanya, ini kalau lu minta maaf berarti lu nggak akan bikin joke soal suku lagi kah, atau lu nggak akan bikin joke soal Toraja kah, atau bagaimana nasib komika-komika lain gitu kurang lebihnya. Kita akan coba bahas di sini.
dalam beberapa kesempatan gue udah cerita ya soal kayak gimana prosesi persidangannya. Tapi gue sekarang mau ngomongin lebih runut lagi. Situasinya adalah masyarakat Toraja tahun 2021, tahun 2025 sekitar bulan September, Oktober, mungkin Oktober, November, itu banyak yang marah karena joke gue dari Mesake Bangsaku 2013 yang gue naikin dalam bentuk video di tahun 2021. Banyak yang bertanya, ngapain lu ngupload video 2013 di tahun 2021? Jawabannya adalah karena gue selalu ngupload klip stand up gue. Gue masih mengaku dan kayaknya benar sebagai komika paling konsisten ngupload klip stand up. Namanya stand up comedian, kalau kita ngomongin teori personal branding kan kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Peluang yang gue inginkan 2, tiket show stand up gue laku dan dapat job stand up. Berarti kan gue mesti bilang sama dunia gue nih stand up comedian dengan ngupload klip stand up dan ngasih tahu sama dunia gue tuh stand up comedian seperti apa. Biar orang kalau beli tiket gue tuh tahu persis. Makanya sedikit sekali orang yang nonton spesial gue terus kok gini komedinya, sedikit sekali. Kalaupun ada itu lebih ke dia sangat kurang riset karena ketersediaan video gue tuh banyak sekali. Reputasi gue akan joke gue seperti apa tuh banyak sekali. Kadang-kadang kita gitu kan, kayak contohnya si Lia nih, executive assistant gue, dia waktu itu show pertama yang dia tonton itu show-nya Popon dan dia kaget kok ternyata gini stand up-nya gitu. Itu sering terjadi di show-show lain karena mungkin ada sejumlah komika yang stand up-nya tuh antara dia nggak taruh banyak di YouTube atau yang dia taruh di YouTube itu yang aman dan tidak menggambarkan dirinya seperti apa. Nah kalau gue tuh selalu kasih tahu emang gue kayak apa joke-nya, gue taruh di YouTube. Makanya di YouTube lu bisa nemuin joke regulasi prostitusi, HAM, masalah pendidikan, terus gue juga ngomongin soal apa lagi ya, yang kontroversial, kerusuhan 98, soal politik, itu banyak gue taruh di internet supaya orang tahu gue seperti apa. Tentu datang dengan resiko. Salah satunya adalah resiko yang terjadi terhadap gue akibat beat Toraja tersebut. Nah, tentu kita nanti akan ngomongin lah kenapa videonya tahun 2021 tapi ramenya tuh kebetulan sekali pas setelah Mens Rea Jakarta. Setelah show 10.000 penonton di Indonesia Arena itu, baru video 4 tahun sebelumnya naik dan menciptakan keriuhan. Nanti kita bahas. Tapi itu terjadi. Nah dari November tuh gue udah langsung berkoneksi dengan Ibu Ruka dari AMAN, Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara. Beliau adalah sekjennya. Waktu itu gue udah ngerasa terbantu karena yang ngirim surat ke gue tuh banyak banget, bingung mana yang mau gue tanggepin. Termasuk yang bilang mesti ngasih 48 kerbau, 48 babi, dan sekian miliar rupiah itu termasuk salah satunya. Nah gue ngerasa Buruka ini adalah jalur yang ideal menuju pertemuan gue dengan masyarakat Toraja. Karena gue pengen bermediasi. Justru itulah yang sangat khas dari Panji Pragiwaksono. Ketersinggungan kucing, ketemu sama siapa gue? Garda Satwa Indonesia. Ada yang tersinggung terhadap joke gue terkait agama di Komodo Menoi. Ada joke yang datang dari kisah nyata, gue baru bubar Jumatan, di stop sama seseorang, dipertanyakan soal joke-nya. Gue nggak pergi, gue nggak kabur, gue nggak menghindar, gue diskusi di situ. Ada sebuah media massa yang tersinggung sama gue samperin kantornya. Gue itu sangat ngebuka pintu dialog terhadap joke gue. Komika lain mungkin enggak, tapi gue iya. Termasuk soal Toraja ini. Hanya saja, pergi ke Toraja itu tidak mudah. Lu butuh menghabiskan waktu yang cukup signifikan. Karena Toraja itu memang tidak mudah diaksesnya. Ada masanya, penerbangan ke Toraja itu mungkin 3 kali seminggu. Habis itu sekarang berkurang. Antara jadi 2 atau malah jadi nggak ada ya, gue juga lupa. Tapi intinya mengakses ke Toraja tidak mudah. Ada 2 pilihan utama.
Lu terbang ke Makassar, terus dari Makassar lu 8 jam jalan darat, atau jalannya gue ambil, lu terbang ke Makassar, nyambung ke Palopo, dari Palopo ngambil 4 jam menuju Toraja. Nyari waktu itu nggak ketemu, karena ketabrak gue mesti ke New York karena Mila dan Sani ulang tahun, ada break tahun baru, ada kerjaan-kerjaan, susah lah ketemu. Akhirnya dapet nih, 4 hari ini tiba juga. Itu adalah tanggal 9, 10, 11, dan 12. Upacaranya adalah tanggal 10 dan tanggal 11. Waktu tanggal 9, media tuh mulai bunyi. Mas Panji mau datang ke Toraja ya? Soalnya bakal ada sidang adat di Toraja. Benerkah Mas Panji datang? Informasi bakal ada sidang adat di Toraja itu sudah tersebar, tapi informasi apakah Panji akan datang ini yang tidak tersebar. Karena gue Haris juga nggak pengen rame, bahkan gue mendapatkan informasi terutama prosesi pertama di hari Selasa itu sebaiknya nggak direkam, nggak di live streaming, yang kedua baru boleh tuh. Tapi ujung-ujungnya ternyata media banyak banget yang datang ke situ, terus udah gitu juga banyak yang ngerekam video, dan setelah prosesinya dalam kurang dari sejam videonya langsung naik. Nah, prosesnya sendiri adalah prosesi sidangnya ya. Adalah salah satu prosesi sidang adat. Gue nggak bisa bilang salah satu ya, karena gue nggak pernah datang ke upacara adat yang lain. Tapi gue bisa bilang upacara adat ini adalah upacara adat yang sangat adil, sangat demokratis. Kendati pun ini adalah metode bersidang yang sudah lebih dari 1000 tahun. Jadi mereka udah demokratis sebelum kuping masyarakat Toraja mendengar kata demokrasi dari Founding Fathers Republik Indonesia. Bayangin, lu mesti bayangin ya, ada tongkonan ya. Tidak semua rumah Toraja disebut tongkonan. Rumah Toraja kan yang bentuknya kayak gitu tuh. Nggak semuanya itu tongkonan. Tongkonan adalah rumah Toraja yang punya fungsi sosial dan fungsi adat, tempat upacara lah, tempat pertemuan lah, dan segala macamnya. Nah, ada banyak tongkonan yang sudah tua usianya. Salah satunya adalah tongkonan Kairo yang waktu itu dipakai untuk upacara gua. Itu usianya 800 tahun. Hari itu perwakilan 32 wilayah adat datang tuh satu persatu. Datang dengan baju tradisinya. Datang satu persatu, datang. Terus jadi nih udah pada duduk. Lalu gue dikabarkan, "Oke Mas Panji, silakan datang." Datang nih gue jalan berdua sama Haris Azhar. Gue jalan disambut sama Buruka. Buruka adalah orang yang berkomunikasi sama gue untuk membantu menjadikan pertemuan dengan masyarakat adat. Dan Bu Rombak ini adalah kakaknya Buruka. Beliaulah bisa disebut kayak ketua panitia acara tersebut. Ketemu, gue ngelewatin semua perwakilan 32 wilayah adat, termasuk tetua-tetua adat dan 7 hakim yang mewakili 32 wilayah tersebut. Terus kita mulai acaranya, terus ada pemimpin upacaranya yang lu lihat pakai kayak ada banyak gigi. Beliau buka dengan sangat sastrawi, sastra Toraja ya. Jadi bahkan orang Toraja tuh nggak semuanya ngerti karena itu bahasa yang sangat tinggi gitu lah. Bahasa yang udah ibaratnya kayak Sanskertanya bahasa Toraja gitu. Terus masuklah ke prosesi, hakim ketuanya bilang, semua akan dikasih kesempatan untuk nanya. Aturannya 2. 1, jangan ngulang pertanyaan. 3. Pertama, harus bertanya. Ini tempatnya bertanya, bukan untuk memarahi atau apa segala macam, tempatnya bertanya. Yang kedua, harus tidak boleh mengulang pertanyaan. Poin ini poin yang krusial karena sebenarnya semua orang kan pertanyaannya sama. Kenapa lu menjadikan tradisi gue sebagai bahan olok-olok? Kan itu kan. Tapi udah dibilangin sama hakimnya. Kalau itu udah ditanya, jangan lu tanya lagi. Karena nanti acaranya dragging. Dan yang ketiga, ini juga paling penting adalah, kalau lu kelamaan, mohon maaf lu akan dipotong. Dan ini juga krusial. Karena seperti kita tahu, orang kadang-kadang kalau udah mulai keluar isi hatinya, bisa nggak berhenti itu. Nah, aturan inilah yang membuat prosesinya itu jadi lebih singkat dari yang gue bayangkan. Dan jadi indah prosesinya. Dibagi 3 kelompok besar.
Kelompok pertama 3 pertanyaan, kelompok 2 3 pertanyaan, kelompok 3 6 atau 7. Gue sih nyatetnya 6, harus nyatetnya 7. Di antara semua itu kebanyakan ngasih masukan, ngasih wejangan kepada gue. 2 atau 3 yang benar-benar bentuknya pertanyaan. Dan gue jawab dengan jujur dan dengan baik. Nah inilah momen dimana gue mesti ngejawab. Gue tuh minta maaf terhadap apa sih? Gue tuh menjelaskan, jadi ada pertanyaan kenapa lu jadiin itu joke, terus ada pertanyaan apa yang lu rela lakukan untuk menebus kesalahan lo, 2 pertanyaan itu. Nah yang pertama gue cerita bahwa alasan kenapa joke itu lahir, itu sebenarnya tujuannya untuk membuat orang Indonesia ngelihat lebih lengkap situasi masyarakat Indonesia. Gue cerita bahwa namanya Mesake Bangsaku. Mesake Bangsaku itu adalah pertunjukan yang pengen ngasih tahu masyarakat Indonesia ini ada beberapa hal dari kita yang merupakan sebuah masalah dan kita mesti sadari bareng-bareng. Karena masalah inilah kita jadi berujar kasihannya bangsa gua gitu. Salah satunya adalah kesediaan masyarakat untuk mengambil uang daripada pendidikan ketika dihadapkan sama 2 pilihan tersebut. Lo kalau disuruh milih uang sama pendidikan, mana yang lo pilih? Banyak yang sebenarnya harusnya milihnya pendidikan, tapi lebih memilih uang. Karena uang lebih mendesak. Nah, uang lebih mendesak itu terus gue pecah lagi karena kebutuhan sehari-hari dan juga karena kebutuhan budaya. Kadang di Indonesia ada budaya yang membutuhkan uang. Terus masuklah gue ke materi senap tersebut. Nah, terus ada yang nanya juga, ada yang nanya gimana ya, gue lupa pertanyaannya apa, tapi pertanyaannya ujung-ujungnya itu membuat gue harus menjelaskan bahwa joke itu terdiri dari 2 bagian, setup dan punchline. Tapi gue nggak menggunakan istilah setup dan punchline, gue nggak pakai bahasa Inggris, bahkan gue pakai bahasa Indonesia. Terus gue cerita bahwa ada premisnya, ada kalimat pembukanya dan ada kalimat lucunya. Terus gue cerita bahwa kalimat pembukanya ini adalah fakta tentang Rambu Solo, upacara kematian yang gue dapat dari jurnal yang gue baca di sekitar tahun 2012, jurnal dan artikel. Nah, terus gue bilang, dugaan gue yang membuat Bapak Ibu semua, dugaan saya ya, yang membuat Bapak Ibu semua marah itu adalah karena jurnal ini mungkin antara dibaca dengan ilmu yang belum nyampe, sehingga gue cuma dilihat di permukaan, atau dibuat dengan perspektif orang luar, alias bukan dibuat sama orang Toraja yang bikin jurnal gitu. Jadi bukan orang Toraja yang keluar lalu ngelihat tradisinya kemarin gitu. Atau tidak dibuat dengan berdiskusi dengan masyarakat Toraja, ataupun kalau dibuat dengan berdiskusi dengan masyarakat Toraja, mungkin bukan orang yang kompeten, bukan orang yang punya otoritasnya, sehingga informasinya nggak lengkap. Intinya, gue minta maaf di bagian situ. Lain kali kalau gue mau bikin joke, gue harus memastikan sumbernya itu benar, antara sumbernya datang dari orang terpercaya atau orang yang dimaksud dalam objek tersebut itu mengkonfirmasi kebenarannya. Karena di bagian kedua itu tuh bagian hayal kata gue. Itu tuh sebuah ilustrasi fiksi tentang orang luar yang kaget. Kalau lu lihat joke-nya, gue tuh memposisikan diri sebagai gue orang Toraja. Ada yang bilang, Panji, gue orang Toraja yang di dalam. Nah terus gitu di dalam itu ada jenazah yang masih ditaruh di situ. Nah, joke-nya adalah kita menertawakan orang luar yang kagok sama budaya tersebut, sama Rambu Solo gitu. Jadi bukan menertawakan tradisinya, tapi menertawakan orang yang gagap, orang yang nggak siap dengan kekayaan budayanya Toraja gitu kurang lebihnya. Makanya ketika gue bilang gue minta maaf atas kegaduhan dan ketidakcermatan gue dalam menulis joke. Ini berarti sebenarnya teman-teman stand up comedian masih bisa nulis tentang adat dan tradisi dengan syarat bahwa lu yakin itu datang dari sumber yang benar, antara lu orang pertama atau sumber lu sumber orang pertama, bukan sumber orang kedua, orang ketiga. Kebayang maksud gue?
Itulah yang kemarin dijadikan letak kesalahan. Kalau lu hadir di situ atau lu mungkin dengar ada kayak selentingan ya, video yang tersebar, itu dikatakan bahwa Panji itu salah ucap dan ada disebut Panji itu salah baca. Jadi joke-nya tidak apa-apa. Kesediaan untuk joke tentang tradisi dan budaya itu masih nggak apa-apa. Nah, disitulah gue berjanji untuk tidak melakukan itu lagi, tidak membuat resah, karena yang perlu diketahui adalah bahwa gue baru tahu bahwa di Toraja itu, ini semoga dikoreksi kalau misalnya gue salah ya, tapi di Toraja itu masyarakat Toraja dengan alam Toraja, dengan pohonnya, dengan hutannya, dengan sungainya, dengan kayunya, dengan besinya, dan dengan leluhur dan dewanya itu semua tuh berkesinambungan. Kalau masyarakatnya resah, alamnya resah, leluhurnya resah, dewanya resah. Sehingga mereka mesti memulihkan keharmonisan. Mereka mesti bikin masyarakatnya nggak resah, karena dengan itu alamnya nggak resah, dan dengan itu leluhur serta dewanya nggak resah. Kurang lebihnya ya. Ini mungkin terlalu disimplifikasi, tapi kurang lebihnya seperti itu. Nah, cara untuk memulihkan adalah dengan menentukan kira-kira setelah bersidang, ini apa yang mesti dikorbankan. Nah, setelah itu selesai semua, mereka kemudian rapatnya katanya cuma 15-20 menit, tapi juga setengah jam lebih, karena ternyata kata mereka susah untuk menghasilkan keputusan yang adil mewakili 32 wilayah adat. Mereka naik ke tongkonan tuh, tongkonan yang 800 tahun itu. Akhirnya diputuskan 5 ekor ayam dan 1 ekor babi. Nah, hari itu udah potong ayam, hari itu potong ayamnya sih sebenarnya 1 tuh yang gue lihat, yang lu ngeliat gue makan. Itu tuh jadi abis dipotong, dimasak, dimakan bareng-bareng sebagai bentuk, kurang lebihnya ya, moga-moga gue nggak salah, sebagai bentuk kita udah ngebaur dan kita udah bersatu lagi. Sudah, abis itu makan-makan, dan ya sisanya seperti yang gue sempat deskripsikan lah. Nah terus besoknya itu lanjutannya, bagian untuk memotong babinya. Namun ada tetap 1 ayam, jadi prosesnya tuh kayak duduk, jadi ada kayak pendeta agama kepercayaan Toraja gitu deh, yang baca doa, terus ngasih tahu kisah di masa lampau yang menjadi dasar kenapa ini kita lakukan hari ini. Terus setelah berdoa itu mereka mengorbankan ayam, terus ayamnya dimasak, masak bambu, ayam masuknya bambunya disediakan, terus kita makan. Selesai, habis itu kita doa lagi, dipimpin sama pendetanya lagi. Habis itu potong babinya, persembahannya, babinya dimasak, babinya dibagikan, makan. Nah, cuman prosesnya emang agak lama aja kalau untuk babi, karena mungkin gede ya dan masaknya banyak. Pas giliran babi gue nggak makan, yang makan mewakili gue adalah Ibu Ruka. Udah, sisanya udah selesai. Nah jadi bisa lu bayangkan prosesinya itu sangat indah, sangat menyenangkan, sangat apa ya, nggak menakutkan, nggak tegang. Bahkan persis setelah selesai sidang yang hari pertama, itu tuh kami tuh udah foto-foto, udah ngobrol bareng, udah kayak keluarga gitu. Jadi bagian dari konsekuensinya adalah gue udah jadi bagian dari keluarganya Toraja gitu. Nah, gue sih bersyukur sekali ya, dan ini membuktikan satu hal, bahwa demi berdialog, gue bahkan rela pergi ke Toraja. Gue nggak menghindar dari dialog. Dipanggil Bareskrim, datang. Dipanggil Polda, datang. Berhadapan dengan MUI, hayu. Berhadapan dengan masyarakat Toraja, hayu. Nah, inilah yang kemudian jadi dasar pertanyaan, kenapa semua orang yang ngelaporin gue untuk mensrea tidak mendahulukan dialog sama gue. Karena gue jelas-jelas bersedia untuk dialog, sampai ke Toraja gue. Tapi kenapa orang-orang ini nggak ada yang mau ngomong sama gue? Kenapa langsung masuk ke polisi? Mana tuh proses yang di-skip? Karena harusnya setelah proses gue dengan masyarakat Toraja, laporan ke Bareskrim udah irrelevan. Buat apa? Harusnya ya, harusnya. Kalau kita ngomongin soal logika ya, buat apa? Karena gue sama masyarakat Toraja udah berdamai. Jadi kita tunggu aja kesediaan pihak-pihak tersebut untuk dialog, pihak-pihak yang katanya tersinggung sama gue.
pergi ke Toraja adalah salah satu keputusan terbaik sih buat gue. Buat gue juga untuk masyarakat Toraja, karena masyarakat Toraja bilang tentu ini menyakitkan kata mereka, Mas Panji bikin joke itu menyakitkan untuk kami, tapi harus kami akui pertemuan ini tuh merupakan kebahagiaan bagi kami. Jadi ternyata mereka tuh, jadi orang dari pelosok Toraja itu datang semua. Mereka tuh nggak pernah ngumpul selengkap itu, udah lama banget. Memang sih ada pertemuan, tapi sedikit-sedikit perwakilan-perwakilan aja. Kalau yang kayak kemarin, itu sangat jarang terjadi. Jadi mereka juga bersyukur kejadian ini tuh mempertemukan itu semua. Jadi bahkan di antara mereka tuh yang kayak, si itu datang gitu. Jadi emang semuanya kaget gitu. Jadi bahagia untuk gua, bahagia juga untuk mereka. Gue bisa ngelihat adat mereka dan bisa bercerita sama lu. Mereka juga jadi bisa bercerita tentang adat mereka kepada gua gitu. Gue tuh ngelihat banyak hal. Termasuk gue datang ke sebuah rumah yang dimana gue diperlihatkan sama anggota keluarga yang meninggal yang ditaruh di rumah. Jadi gini, gue coba cerita sedikit ya. Ini gue mungkin kurang benar, jadi minta dimaafkan, niatnya baik. Gue cerita sedikit soal si Rambu Solo, si upacara kematian. Jadi di masyarakat Toraja tuh ada segmen-segmennya. Itu pas gue waktu ini ya, waktu sambil nunggu ayam dimasak, sambil nunggu babi dimasak, itu gue dikelilingin sama para tetua-tetua, terus gue diceritain soal budaya. Mereka dengan senang hati bercerita, saling ngisi gitu. Gue ada time lapse untuk ngasih tahu prosesnya gitu. Ngumpul, makanya muka gue agak gosong karena itu terang-terangan gitu di terik matahari. Tapi sejuk. Terus cerita soal budayanya dan segala macamnya, dan tuh mengagumkan lah. Bahasa Inggrisnya mungkin yang tepat tuh katanya adalah fascinating gitu. Kalau gue nggak salah nangkep, jadi di masyarakat Toraja tuh ada kayak kelompok-kelompoknya. Kalau dibilang kasta kurang tepat, bukan kasta, tapi kayak di pembagian kelompok-kelompoknya. Nah kelompok-kelompoknya itu, setiap kelompok itu beda teknis upacara pemakaman. Ada yang keluarga yang level ini dimakaminya misalnya ya dalam waktu 1 hari. Keluarga yang level ini dalam 3 hari. Keluarga level ini 7 hari. Jadi beda-beda gitu. Nah, awalnya ditaruh kayak kalau di tongkonan itu ketika lo naik ke atas tuh ruangnya tuh kebagi 3. Nah pertama tuh ditaruh di ruang tengah, makanya di Jogja tuh di ruang tengah tuh ruang tamu gue nyebutnya, ruang keluarga, ruang TV gitu gue nyebutnya. Yang dimaksud adalah ruang tengah, ditaruh di situ dulu, baru ditaruh ke ruang yang paling pojok dalam gitu kurang lebihnya. Nah itu tuh diceritain, dan di situ tuh gue baru ngeh bagaimana buat masyarakat Toraja pasca anggota keluarga yang meninggal itu tidak disebut meninggal, ada istilahnya dalam bahasa Toraja. Nanti gue kasih tulisannya, nanti gue minta Adit kasih tulisannya. Ada istilahnya yang mana kalau misalkan loose translationnya ya atau terjemahan kasarnya tuh masih sakit gitu, masih sakit demam atau masih sakit meriang gitu kurang lebihnya. Terus mereka tuh masih bersama dengan keluarga, jadi masih dianggap hidup. Jadi saking mereka sayangnya, mereka masih tetap merawat gitu, masih di rumahnya. Terus kalau mereka suka kopi, setiap pagi dikasih kopi. Kalau suka baca, setiap pagi dikasih buku di situ. Untuk menggambarkan bahwa emang masih bersama dengan kita gitu. Sebelum akhirnya upacara dan habis itu dimakamkan. Bahkan ada cerita mungkin di keluarga yang stratanya tinggi kali ya, atau levelnya beda gitu, itu kayak ditaruh di bawah kayak, jadi ada bentuknya kayak rumah, kayak tongkonan, tapi itu sebenarnya itu lumbung gitu buat naruh padi gitu, hasil palawija gitu lah, ditaruh di situ dulu, baru dibawa ke tengah, baru dibawa ke dalam, gitu-gitulah proses. Jadi beda-beda. Dan dalam upacaranya memang kadang mesti mempersembahkan sapi atau babi atau ayam, gue lupa persisnya. Tapi seringkali sapi dan pokoknya hewannya itu tidak datang dari dia sendiri, tetangganya atau keluarganya atau kerabatnya itu ikut ngasih. Makanya kalau di jurnal ada tulisan berhutang sama orang lain. Tapi sebenarnya kata yang tepat itu bukan berhutang. Gue langsung sadar bahwa
salah satu yang bikin jadi miskomunikasi adalah ada banyak kata dalam bahasa Toraja yang tidak punya padanan spesifiknya dalam bahasa Indonesia. Kayak minjem tuh bukan minjem sebenarnya. Sesuatu yang lain. Tapi intinya adalah, misalnya gue punya keluarga yang meninggal, nanti ada orang datang, dia yang ngasih kerbau buat gue. Dia yang ngasih. Tapi dengan kesadaran bahwa nanti lain kali dia keluarganya meninggal, gue mikir, oh gue pernah dikasih kerbau, waktu itu gue ngasih kerbau juga. Kayak gitu kurang lebihnya. Jadi kayak dipinjemin terus dibalikin gitu. Tapi sebenarnya kata yang tepat itu bukan minjem gitu. Terus gue diceritain juga kondisi-kondisi seperti apa yang bilang jadi miskin. Itu bukan karena upacaranya per se, tapi lebih karena, kalau gue nggak salah nangkep nih, kan tadi kan ada level-level ya. Ada level yang harusnya misalkan 3 hari gitu. Tapi dia mau coba untuk melakukan pemakamannya dengan level yang 10 hari gitu misalnya. Dan itu nggak bisa tuh. Untuk misalnya, untuk alasan apapun ya. Tapi kalau misalnya dia mau skip itu, dia nggak bisa. Nanti akan ada dampak ekonomisnya. Nah itu yang dimaksud. Tapi bukan serta-merta karena, wah ini saking mahalnya akhirnya jatuh miskin, nggak kayak gitu. Ini sebenarnya kurang tepat ya. Gue tuh sebenarnya sangat menyayangkan kenapa Toraja tuh bukan destinasi liburan yang populer lagi. Gue diceritain sama salah satu hakim adat. Jadi pasca upacara yang hari kedua itu kami pindah tempat nginep dari Gitari Coffee Plantation ke tempatnya si bapak ini. Terus kami makan-makan, terus kami ngobrol-ngobrol. Itu salah satu jamuan yang paling mengagumkan sih. Nanti gue kasih lihat videonya. Dia ngasih makanan kayak lagi pesta, makan malam kayak pesta. Di situ disuguhkan dan disitulah kami ngobrol-ngobrol, dan disitulah gue lupa tadi gue mau cerita soal apa, tapi gue terkesima sama makannya banyak banget. Oh iya, gue geser kemana-mana. Gue tuh tadi mau cerita bahwa gara-gara ke situ terus diceritain bahwa Mas Panji mau nggak ngeliat anggota keluarga kami yang lagi nunggu untuk dimakamin masih ada di rumah. Terus gue datang ke sana lewat jalan pemukiman warga, terus lewatin jalan yang nggak ada lampu, terus datang ke rumah, terus kasih lihat. Itu dari situ dari Oktober sampai ini apa, bulan apa? Februari ya, dan rencananya akan dimakamin bulan Juni. Terus gue ngeliat gitu, dan ternyata emang nggak nakutin, kayak orang tidur aja. Cuman almarhum itu Kristen sehingga ada petinya, tapi bagian palanya kebuka jadi kita bisa ngeliat gitu. Terus kita foto-foto aja gitu di situ. Menarik sih, ya gue menyayangkan nggak banyak orang datang ke Toraja karena nyambung ke yang cerita tadi, waktu gua nginep di rumah si punya hakim adat itu cerita bahwa di tahun 80-an sampai 90-an sebenarnya Toraja tuh adalah destinasi yang populer. Penerbangan ke Toraja tuh banyak sekali dugaan gua ya, karena flightnya juga tinggi. Informasi yang gue dapat adalah karena saat itu disubsidi pemerintah. Jadi kayaknya emang keberpihakan politik. Pemerintah bilang Toraja adalah salah satu destinasi utama wisata sehingga disubsidi biar ada banyak penerbangan ke situ. Sekarang terutama pasca reformasi ya, subsidinya dicabut karena kayaknya Toraja udah bukan lagi jadi destinasi utama. Kayak kalau sekarang kalau nggak salah satu destinasi utamanya tuh kayaknya Sumba gitu kali ya, sama Toba dan mungkin wilayah lain gua nggak tahu, Lombok mungkin. Sehingga flightnya jadi berkurang, aksesnya jadi susah, jadi orang pada nggak ke sana. Padahal mengagumkan sekali sih, menyenangkan lah. Gua tuh pengen banget ke sana lagi, Cuman kita lihatlah waktunya seperti apa. Anyway, untuk sekarang ini dulu, gua mau semua yang ada di kepala gue tumpahin, nanti gue ceritain lagi naratif terhadap apa yang gue alami. Baru selesai jadi pembicara untuk acara Divet, acaranya Dave Henry sama Iwet Ramadan. Menyenangkan sekali di Grand Sahid Jaya. Gue sebenarnya abis ini mau ke seberang tuh, mau ke Chillax. Kelihatan ya.
Nah, gue mau ke situ. Tapi nyebrangnya di depan sana, jadi kita jalan dulu. Ya tadi habis ada acara di Grand Sahid Jaya. Acara menyenangkan. Gue punya kesempatan 30 menit untuk ngomong, 10 menit untuk Q&A. Terus gue ngomong soal mimpi dan cita-cita. Sekarang gue mau ke chillax karena mau meeting dengan seseorang untuk sebuah proyek. Habis itu gue mau main basket, makanya gue bawa tas ini. Isinya sepatu basket, baju basket untuk bakar kalori. Gue tadi pagi bangun siang. Itu adalah tidur terpanjang gue. Ada kali gue 8 jam lebih mungkin. Mungkin 8,5 jam gue tidur. Halo, apa kabar? Sejak pulang dari Toraja, pas sampai ke rumah, tidur gue tuh nggak cukup banyak. Kan gue nyampe Jakarta kan hari Kamis kan, dari Toraja. Malamnya gue nonton Soulful tuh. Nah waktu gue nonton Soulful, halo Pak. Waktu gue nonton Soulful, itu adalah kali pertama gue nonton Soulful lagi setelah Mensreya rilis di Netflix. Jadi kan di Mensreya kan gue nyanyi lagu Sialan. Gue tahu lagu Sialan itu dari Soulful, bukan dari Juicy Lucy. Pertama kali gue denger tuh dari Soulful. Soulful bawain lagu itu, tiap kali lagu itu dimainin semuanya langsung pada teriak. Gue nanya, ini lagu siapa sih? Disitulah gue tahu lagu Soulful. Lagu Sialan. Sialan akhirnya masuk ke setnya Mensreya. Mensreya akhirnya rilis di Netflix, dan sejak rilis di Netflix baru kemarin gue nonton Soulful lagi. Dan gue request lagu Sialan dan mereka mainkan, dan rasanya kayak full circle. Menyenangkan sekali. Dalam rentang waktu 10 hari, gue ke Bareskrim, ke MUI, ke Polda Metro, dan upacara adat di Toraja. Lalu banyak orang bertanya-tanya sama gue, gimana rasanya, lu stres atau enggak, deg-degan atau enggak. Kalau gue rasa-rasa gitu ya, gue pikirin, gue deg-degan nggak ya, gue stres nggak ya, gue takut nggak ya. Kalau gue rasa-rasa, jawabannya enggak. Nggak tahu sih di lubuk jiwa yang paling dalam apakah gue stres atau enggak, tapi di luarnya sih enggak. Mari Pak, di luarnya sih enggak, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, kayak normal-normal aja. Bahkan gue emang agak bingung juga. Secara logis harusnya sih iya ya, tapi sebenarnya enggak. Gue menjalani hari-hari gue ya kayak biasa aja, cuman ada tambahan begituan. Biasanya gue ngantor, ngurus stand up. Sekarang ngantor, ngurus stand up, datang ke Bareskrim. Ngantor, stand up, ke Toraja. Ngantor, stand up, ke MUI. Ya udah, gue anggap itu sebagai bagian dari keseharian gue aja. Terus gue mikir, kenapa gue kayak gini ya? Ini kan nggak normal gitu. Terus gue inget film The Godfather. Waktu Michael Corleone itu mesti jagain bapaknya. Bapaknya di rumah sakit, terus nggak ada yang jaga. Dia khawatir. Terus dia khawatir bapaknya ditembak, dibunuh pas lagi di rumah sakit. Terus dia berdiri sama satu orang sipil lain, artinya bukan bagian dari mafia. Berdiri di depan pintu rumah sakit dengan tangan di kantong, seakan-akan dia dan satu orang lagi adalah bodyguard. Seakan-akan mereka bawa senjata, padahal enggak. Gak lama kemudian ada mobil pelan-pelan lewat, ngelihat Michael sama si satu orang sipil itu, terus cabut lagi. Kayaknya bener, mereka kaget, loh kok ada yang jaga, padahal informasi yang kita dapat nggak ada yang jaga gitu. Pas udah lewat, Michael bilang sama si satu orang ini, udah lewat. Terus mereka mau ngerokok kan, terus yang orang sipilnya naruh rokok, terus mau nyalain korek, tangannya gemetar, gemetaran nggak bisa. Sama Michael sini, diambil koreknya, terus dia nyalain koreknya, terus nyambung. Iya, boleh. Kita nonton Mensreya loh. Iya, ntar gue matiin dulu vlognya ya. Pokoknya jadi intinya,
si Michael Corleone itu bingung kenapa sih, ini kan mereka kan berdua orang sipil ya, si Michael Corleone untuk yang nggak nonton Godfather itu sebenarnya nggak pengen jadi mafia sebenarnya. Dia tentara, dia balik dan pengen hidup lurus. Tapi dia sadar kenapa orang sipil lain tangannya gemeteran di situasi kayak tadi, dan dia tangannya tenang aja. Disitulah dia sadar he's built different and he's built for this. He's built for this life. Padahal kan orang sipil mungkin takut gitu ya, deg-degan gitu ya, panik gitu, tapi dia tenang aja. Disitulah dia sadar, inilah gua, inilah takdir gua. Dan persis itu yang gua rasain juga. Mungkin gua yang tenang dan gua yang nggak kenapa-kenapa tuh adalah cara dunia untuk ngasih tahu bahwa emang gua diciptakan untuk ini sebenarnya ya. Oh boleh, itulah kurang lebih. Ini adalah hari Minggu, hari terakhir di pekan ini. Gue sedang dalam perjalanan mau makan siang sama nyokap gue, sama ibu, sama kakak gue, sama adik gue, sama keluarganya masing-masing, karena harus disempatkan. Dan seperti janji gue di minggu lalu waktu ketemu dia di Corbusier, gue janji mau makan di tempatnya dia. Jadi sekarang kami kesana lah. Nge-recap dikit, hari Jumat gue banyakan meeting dan ada job untuk jadi moderator talk show untuk Sutra, untuk kondom. Terus orang ngerasa aneh rasanya ngelihat lu ngisi acara kondom, terus bahkan brand sutranya bilang makasih banyak ya mas, jarang ada yang mau ngambil brand kondom. Terus gue mikir gue sendiri, dulu gimana ya, dulu gue nolak apa enggak inget gue. Tapi pas ditawarin mau ada job moderator untuk Sutra, mereka ada campaign mau kalau pakai kondom. Gue pikir inisiatif yang baik, inisiatif yang bagus. Gue punya joke tentang itu, tentang pentingnya edukasi seks, tentang responsible sex. Dari juru bicara, gue udah banyak ngomongin soal seks di special gue. Jadi kayaknya wajar-wajar aja gitu. Terus seperti yang lo tahu, Sabtu gue jadi pembicara untuk acara di VET. Terus keluar dari situ gue main basket sama anak-anak Gons, sama anak-anak SMA gue dulu. Kenalan sama beberapa orang dari angkatan lawas. Gue angkatan 8. Dan yang main tuh dari angkatan belasan, angkatan 20-an, angkatan 30-an. Jadi itu pun masih ada yang di atas gue, angkatan 3, ada yang main angkatan 3. Masih bagus lagi mainnya. Terus tadi pagi gue lari 10K, sebenarnya nggak bisa disebut lari sih. Gue lari 6K, sisanya banyak banget jalannya. Gue ini kan lagi program ya, lagi latihan buat ikutan maraton. Gue rencana mau ikutan maraton di Q3 atau Q4 tahun ini. Terus kalau terakhir kali gue half marathon itu nggak pakai latihan sama sekali, untuk full marathon gue pikir gue mesti persiapan. Jadi gue punya coach, gue punya pelatih, dia bikin programnya itu 2 kali 5K di weekdays, 1 kali 10K di weekend. Yang mana buat gue tuh nggak tahu kenapa ya, terasa berat. Memang gue masih punya waktu panjang sih, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 7-8 bulan sekitar segitu. Tapi rasanya berat sekali karena gue biasa kan udah lama gak lari kan. Terus biasanya kalaupun gue lari 5K terus sampai gue nyaman, baru kemudian gue mulai 10K. Atau gue lari, kalau di New York tuh gue lari 7-8 kilo lah biasanya sekali lari. Tapi butuh waktu kan untuk bisa nyampe ke situ. Sekarang gue diprogramin 5 kali 5K di weekdays, 1 kali 10K di weekend. Nah kemarin gue gak ngelakuin 5K nya karena kan gue ke Toraja tuh. Jadi gue kosong terus langsung 10K. Berat banget. Gak tahu berat karena itu atau berat karena gue lagi flu atau alasan lain, gak tahu. Ya itulah. Jadi hari ini cuman 5K, terus begitu nanti mau ketemu nyokap, habis itu gue balik istirahat di rumah. Nah di penutupan episode ini gue mau menyarankan orang untuk
masukkan Toraja sebagai destinasi kalau misalnya lu punya rezeki untuk liburan. Sebagai orang yang datang dari sana, walaupun mereka sempat marah masyarakatnya sama gua, tapi datang ke sana membuat gue sadar bahwa di antara semua titik di Indonesia, dan gue udah ke Aceh sampai Papua ya, salah satu pengalaman paling berkesan, paling magis, paling indah, paling memberi gambaran akan tradisi Nusantara yang begitu berharga, itu adalah Toraja. Dengar falsafah bahwa manusia Toraja, alam Toraja, dan para dewa Toraja itu saling terkait aja, itu spesial sekali. Datang langsung ke rumah yang anggota keluarganya masih ditaruh di situ, itu mengagumkan sekali. Baca tentang tradisi itu atau nonton tentang tradisi itu dan merasakan langsung tradisi itu beda sekali. Kalau gue malah bahkan menjadi bagian dari tradisi dan ritualnya dengan keikutsertaan gue di sejumlah upacaranya, termasuk yang ya kan akhirnya kan mengorbankan 5 ayam dan 1 babi. Terus ada satu bagian yang lucu banget, menurut gue lucu ya, dan masyarakat Toraja juga cerita sama gue secara terbuka, dan ini datang dari beberapa orang, jadi bukan cuma 1 orang, ada 2 orang yang cerita, 2 atau 3 orang yang cerita hal yang sama. Sebelum Belanda masuk, mereka tuh masih memegang kepercayaannya. Kalau sekarang kan mayoritas Kristen, ada yang Islam juga. Sebelum Belanda masuk bawa agama, yang dikorbankan itu manusia. Jadi bayangin kalau misalkan Mas Panji mengalami ketersinggungan ini dan Belanda belum masuk bawa agama, yang harus dikorbankan itu manusia. Pada detik itu gue berpikir, ternyata ada juga bersyukurnya di jajah Belanda. Ada juga rasa bersyukurnya. Untung Belanda jajah, kalau enggak mesti dikorbankan manusia. Dan bahkan gue ngeliat ke salah satu tongkonan ya, nanti gue minta tolong Adit untuk masukin nama tongkonannya, karena gue catat ada di handphone ini tapi gue lupa sekarang. Ada tongkonan, kami lewat gitu, terus ini salah satu tongkonan tertua nih Mas, coba lihat deh di bagian atas itu ada apa. Terus gue ngeliat dari jauh kan, terus gue zoom pakai kamera gue, terus gue bilang apa itu yang saya lihat? Itu tengkorak manusia. Tumbal. Sebelum sending datang, sebelum Belanda. Sapi. Orang. Tumbalnya orang. Iya. Oh, sebelum gereja masuk. Iya, sebelum Belanda. Oh itu. Lihat, Oh iya. Nah ini ada manusia bengong nih. Nah itu adalah sisa-sisa persembahan zaman dulu kata gue. Tapi di mana coba lu ngelihat tradisi itu? Dan soal persembahan manusia ya, bahkan di Bromo pun kalau ada yang ngelihat vlog gue ke Bromo, di kawahnya itu ada kayak bangunan untuk ngasih sesajen. Terus tour guide-nya bilang zaman dulu sebelum ada agama, itu yang dicemplungin ke dalam kawah itu manusia, persembahan orang pada zaman dulu. Jadi cerita-cerita kayak gini tuh menurut gue mengagumkan aja ya. Semakin seseorang tua, semakin seseorang punya sejarah hidup. Jadi kita punya konteks sejarah seperti apa karena usia kita. Nah setelah kita dewasa, kita lebih mengapresiasi sejarah orang, termasuk sejarahnya Toraja dalam hal ini. Dan lu nanti kalau ke Toraja lu bisa beli kopi Toraja langsung di Torajanya. Kayak waktu itu gue di hari keberapa ya, yang gue mampir ke Toraja Coffee. Sebenarnya kopi hitam itu namanya kawa. Kalau kopi dengan gula disebutnya kopi. Jadi Mas Panji mau kawa nggak gitu? Kawa tuh kopi hitam. Nah ada logat yang W-nya dihilangin sehingga namanya KAA. Itu salah satu roastery tertua di Toraja. Si Pak Sulaiman yang punya itu udah tua. Pak Sulaiman itu mendirikan Coffee Roastery itu waktu harga biji kopi itu turun. Terus dia pengen bantu para petani dengan memberi nilai tambah pada kopi, yaitu dengan dia roast. Dia
ambil dari petani, kemudian dia roast sehingga punya nilai tambah, sehingga bisa dijual dan menguntungkan petani. Nah terus gua ngobrol-ngobrol sama Pak Sulaiman dan obrolannya menyenangkan sekali, syahdu banget gitu. Gue disuruh nyicip semua kopinya, dia bilangnya tubruk, tapi dia taruh di French press kecil gitu. Ya, mungkin French press ujung-ujungnya agak kayak tubruk juga ya, tubruk yang ditutup gitu. Dia bilang saya lebih seneng metodenya tubruk, karena kalau tubruk tuh minyaknya ada dan enak gitu. Dalam hati kata gue, tapi minyaknya itu sebenarnya kolesterol sih. Buruk untuk orang seperti gue cocoknya coffee filter. Tapi dia nyobain 3 variannya. Ada pea berry yang spesial karena cuma 1 biji, nggak 2 biji nempel jadi gini di kopinya, di buah kopinya. Terus ada sapan kalau nggak salah namanya, ada 2 lagi, ada awan sama ada apa gitu. Akhirnya gue beli semuanya dan dikasih juga semuanya. Terus ngobrolin kopi sambil minum kopi di Toraja malam-malam di luar hujan tuh syahdu sekali. Nah terus Hari sempat nanya sama Pak Sulaiman dulu yang ngomong, gimana kasusnya gitu kata dia. Oh alhamdulillah Pak, gue nggak bilang alhamdulillah. Oh iya udah ngejalanin prosesnya, udah jalanin sidangnya. Oh gitu. Tanya sama Haris, menurut Pak Sulaiman Panji gimana? Terus Pak Sulaiman bilang, menurut saya Panji cuma salah baca gitu katanya. Terus dia ngomong bagaimana dari saya memantau, menurut saya Mas Panji ini cuma salah baca aja. Dan sudut pandangnya beliau itu mewakili banyak sudut pandang masyarakat di Toraja sebenarnya. Cuman kan ya tiap masyarakat Toraja kan beda-beda ya pendapatnya, dan mesti diluruskan bareng-bareng dalam prosesi sidang adat ini. Menurut gua perjalanan gua ke Toraja ini adalah sebuah kemenangan besar dari sisi gua ya. Satu, gua bisa menyelesaikan konflik ini tanpa lewat peran negara. Kenapa menang? Karena lewat peran negara, lewat hukum negara itu banyak yang bisa mainin gitu. Bukan polisinya, tapi orang luar yang bisa usilin gua. Belakangan sebenarnya memang gua ketahui bahkan kasus ini pun tuh ternyata gua ada yang usilin. Gua tahu persis namanya, gua tahu persis orangnya, gua tahu persis pihak apa. Tapi gua sama Haris ngomong akan ada waktunya untuk kita ungkap. Sehingga kemenangan kedua adalah bahwa gue menyadari ini tuh bukan tentang stand up comedy, ini tentang Panji yang mengusik satu kelompok tertentu. Artinya lewat kasus ini, setelah gue pergi ke Toraja, gue ketahui bahwa anak-anak stand up comedy yang lain itu masih bisa terus bikin joke seperti biasa, karena mereka bukan gue. Ini bukan masalah stand upnya, sekali lagi ini masalah Panjinya ternyata. Jadi bahkan gue gak tau gue udah sempet cerita atau belum ya. Jadi bahkan waktu gue lagi di sidang pun di samping ada yang ngomong, saya tahu ini joke tahun 2013 dan saya tahu Panji recently gitu ya tahun 2021 ngupload. Tapi kenapa ya ramenya pas setelah Mens Rea Jakarta? Bilang kayak gitu. Kata gue kelihatannya memang ada yang ngusilin, dan memang ternyata diketahui memang ada. Gue cuma bisa bilang satu hal, karena gue tahu orangnya nonton atau pihaknya nonton. Gue tahu pihaknya nonton karena pihaknya cerita sama gue kalau pihaknya nonton. Poin gue gini, kalau joke membuat lu khawatir karena joke ini bisa mengganggu citra, ya berarti citra lu nggak bagus-bagus amat. These are just jokes. Kalau joke membuat lo khawatir citranya jadi buruk, pertanyaan besarnya kan adalah citra macam apa sih yang akan terganggu oleh sebuah joke gitu? Kenapa nggak fokus memperbaiki citranya ketimbang mencoba untuk merobohkan gua? Karena kesannya kalau effortnya gede banget untuk merobohin gua, itu pertanda lu udah kehilangan akal untuk ngangkat citranya dia. I know you're pissed.
But I'm also pissed. Everybody can get pissed. Tapi kan setelah marah gitu kan, responnya apa itu yang menentukan karakter seseorang. Karakter gue penuh dengan dialog. Ke Toraja gue 4 hari, upacara gue 2 hari. Itu karakter gue. Karakter gue adalah gue berhadapan dengan masalah, gue hadapi masalah gue temui masalahnya, gue tatap masalahnya dibuka walaupun mukanya muka ratusan orang. I win this match. Sekali lagi, berangkat ke Toraja akan sangat indah. Lalu bisa ngelihat negeri di atas awan, ada kayak bukit di mana kalau pagi hari di bawah jam 7 lu bisa ngeliat awan di kaki lu, jadi lu kayak berdiri di awan gitu. Lu pernah ngebayangin gak sih ada masa-masanya pengen tahu deh nginjak awan kayak apa ya? Di Toraja bisa kayak gitu. Ada juga bukit di mana patung Yesusnya. Gue bukan pemeluk agama Kristen, tapi gue mengagumi karya gitu ya. Orang Harimau Cisewu aja gue kagumi. Semua harimau Kediri gue kagumi, termasuk patung ini juga. Terus kalau sempat bisa ke Coffee Plantation, terus lu bisa pergi ke sebuah alam yang indah lah. Kalau lu nyari nyepi, nyari mengkoneksikan diri dengan alam, dengan tradisi, pulang bawa tenun seperti yang gue lakukan, menyenangkan sekali. Itu aja dari gue, terima kasih banyak. Sekali lagi nggak usah nunggu subsidi pemerintah untuk terbang ke Toraja. Ada 2 cara, lu bisa terbang ke Makassar terus jalan darat 8 jam. Kalau sama temen-temen pasti seru-seru juga ujung-ujungnya. Atau lu jalan naik pesawat dari Makassar sampai Palopo. Dari Palopo lu jalan darat sekitar 4 jam sampai ke Toraja. Terima kasih banyak, kita ketemu di episode minggu depan. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program, di mana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang nggak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. Bikin apa? Jadi apa? Koranya siapa yang bikin desainnya? Ada. Iya. Kita ini kalaannya 4. Ini 4 kalaannya begini, makanya Pak kala apa ini buatan untuk bikin jas ini. Oh. Jas. Ini yang sudah pakai dipola. motif. Oh. Sudah dipola jas. Iya. Iya. Terus saya bingung gimana caranya. Tukang menjahit sudah tahu itu. Oh. Ya, Enggak, ada. maksudnya untuk kesini. Oh ini ada. Kalau ini cuma Ngeliat. polos, kalau ini 4 begini. Oh gitu. 4. Iya. Sama yang itu juga, Ini 2 yang kalaan di itu. itu benangnya beri anyam masuk. Di Bukan anyam. sulam ini di Iya. anyam. Harus kemana? Di depan. Iya. Waduh, gila. Terus kalau bikin tas gimana caranya? Oh itu yang penting Ini. kainnya dulu, Ya, nanti dijahitnya ini sendiri. tas. Ya, ini tas juga. Ya. Hmm. Tasnya. Barak kamera mina foto ki. Oh iya. Saja macam Udah, Jembatan nggak apa-apa. ini. Dititipin aja itunya. Ini Mau difotoin. lagi.